everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM 124010007. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Bunda Misda MPD. Nah, pertanyaan yang pertama yakni jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, kewirausahaan, dan wirausahawan dan jelaskan perbedaannya. Nah, menurut saya, usaha adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil atau keuntungan, baik berupa jasa ataupun barang. Nah, usaha ini bisa dilakukan oleh per individual, kelompok, ataupun per organisasi karena usaha bisa dibuka oleh siapa saja. Sedangkan wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan, kreativitas, ataupun keberanian untuk membuka usaha baru ataupun usaha yang sudah ada, ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada dengan mengambil resiko dan membuka inovasi terbaru agar bisa mengembangkan usaha tersebut. Dan wirausahawan ini juga bukan mencari keuntungan saja, tetapi juga berusaha memberi nilai ataupun gagasan untuk peluang baru. Sedangkan kewirausahaan adalah sikap, perilaku, ataupun kemampuan dalam mengelola suatu usaha dan menciptakan inovasi baru, serta memanfaatkan peluang dengan tujuan memperoleh nilai tambah dan keberlanjutan dari usaha yang telah dibangun. Kewirausahaan merupakan ilmu dan seni dalam membangun bisnis baru melalui kreativitas dan inovasi. Sedangkan perbedaan dari ketiga yang saya sebutkan adalah, usaha adalah kegiatannya yang dilakukan untuk membangun kewirausahaan, sedangkan wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha tersebut yang berani mengambil risiko. Sedangkan kewirausahaan adalah proses yang dijalankan dalam usaha yang mengembangkan inovatif dan mengelola usaha tersebut. Contoh singkatnya adalah usaha adalah membuka warung makan. Wirausahawan adalah pemilik warung makan yang kreatif. Kewirausahaan adalah merancang menu yang unik dan sistem delivery, yakni bisa disebut dengan proses. Kewirausahaan adalah merancang menu yang unik dalam sistem delivery, bisa disebut dengan proses dari usaha tersebut. Jadi, menurut saya, perbedaannya terletak pada subjek dan lingkungannya. Usaha adalah aktivitas, wirausahawan adalah pelaku, dan kewirausahaan adalah prinsip atau cara berpikir untuk menjalankan usaha agar usaha tersebut dapat berkembang secara inovatif dan bisa membuka peluang-peluang tertentu. Sekian, saya akan menjawab soal nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 2, salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Saya akan menjawab soal nomor 2. Menurut saya, salah satu cara munculnya ide dan gagasan dalam kewirausahaan adalah melalui faktor eksternal seperti metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, amati ini adalah pengamatan suatu produk, jasa, ataupun proses bisnis orang lain yang berhasil yang kita amati. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada di pasar. Apakah kelebihannya lebih besar ataupun kekurangannya lebih sedikit. Itu bisa kita amati terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada tiru. Tiru ini adalah meniru atau mengadaptasi sebagaimana konsep ataupun ide suatu sistem yang kita amati. Suatu sistem yang telah kita amati. Nah, peniruan ini biasanya dalam bentuk model bisnis, produk, ataupun dalam bentuk pelayanan. Makanya di sini ada cara meniru.
Lalu kita modifikasi, amati dan tiru yang telah kita lihat, lalu kita melakukan perubahan atau penyesuaian agar hasil tiruan ini menjadi lebih baik, ataupun kita modifikasi atau kita olah agar modifikasi yang kita lakukan itu menjadi lebih baik, lebih unik, lebih kreativitas, dan lebih menarik untuk pelanggan kita membelinya, atau sesuai dengan kebutuhan pasar lokal yang kita amati tadi. Dan modifikasi membuat produk, jasa, ataupun barang lebih unggul atau lebih mempunyai daya tarik. Nah, contoh yang tepat misalnya seorang wirausahawan mengamati bidang kuliner seperti minuman boba. Nah, hasil dari kita amati minuman boba yang kekinian di kota besar. Hasil yang kita amati ini lalu kemudian kita membuka usaha yang sama persis di kota ataupun di daerah kita, yakni kita tiru. Namun, kita menambahkan varian rasa lokal ataupun yang ada di daerah kita, yakni seperti taro ataupun vanila. Lalu kita mengemasnya dengan botol yang ramah lingkungan ataupun kita modifikasi. Dan hasil akhirnya kita mempunyai usaha tersendiri dengan modifikasi yang kita hasilkan dan dengan inovasi yang kita salurkan yang berbeda dengan yang kita tiru, dan kita mempunyai hasil dan mempunyai daya tarik tersendiri untuk minat konsumen yang berbeda. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 3. Jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh yang konkret. Saya akan menjawab soal nomor 3. Menurut saya, sikap dan kepribadian wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Apalagi jika kita meneladani akhlak Rasulullah SAW yang meliputi 4 sifat utama, yakni yang pertama ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik ialah jujur. Mengapa wirausahawan harus memiliki sikap jujur? Karena seorang wirausahawan dalam ucapan dan perbuatan, baik dalam promosi, perniagaan, ataupun transaksi, harus memiliki sikap jujur agar kita dapat membangun kepercayaan konsumen, agar konsumen tersebut bisa mempercayai kita dan tidak datang hanya sekali tapi juga datang berulang kali karena percaya kita orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan dan dalam transaksi yang dilakukan. Contohnya ialah pemilik toko yang selalu memberikan informasi yang benar tentang kondisi barang atau jasa yang dijual kepada pelanggan, membuat pelanggan merasa puas dan percaya kepada kita. Yang kedua, ada amanah. Amanah ini adalah dapat dipercaya. Wirausahawan harus bisa dipercaya dalam hal transaksi ataupun dalam menjalankan tanggung jawab dan menyimpan rahasia serta menepati janji kepada pelanggan ataupun rekan usahanya. Contoh konkretnya ialah seorang jasa servis elektronik seperti handphone yang selalu mengembalikan barang pelanggan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dan tidak mengganti suku cadang tanpa izin. Itu bisa disebut sebagai seorang wirausahawan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, ada tabligh. Tabligh adalah menyampaikan atau mempromosikan dengan benar. Seorang wirausahawan perlu pandai menyampaikan informasi, menawarkan produk, serta edukatif ketika memperkenalkan usahanya kepada pelanggan ataupun konsumen, tanpa menipu atau melebih-lebihkan barang yang ia jual. Contoh konkretnya ialah pemilik makanan usaha sehat yang mempromosikan produknya dengan jelas, terbuka soal kandungan dan bahan, cara produksi, dan manfaatnya bagi konsumen, sehingga konsumen merasa kualitas produk dan memahami
sehingga konsumen memahami kualitas produk dan merasa puas. Dan yang terakhir ada fatona, yakni cerdas. Mengapa sih seorang wirausahawan harus memiliki sikap fatona? Karena seorang wirausahawan harus cerdas, inovatif, kreatif, dan bijak dalam mengambil keputusan dan mencari peluang baru untuk mengembangkan usahanya agar tidak termakan oleh zaman serta selalu berkembang beriring dengan zaman. Contoh konkretnya ialah seorang pembisnis kuliner yang mencari bahan pengganti yang langka dengan mengganti yang lebih murah tetapi tidak menghilangkan kualitasnya. Walaupun barang itu murah tetapi tidak menghilangkan kualitas dari bahan campuran tersebut, tetap menciptakan hasil yang berkualitas serta memanfaatkan teknologi, yakni dengan promosi online ataupun dengan menjualnya secara online agar peluang bisnis tidak terputus. Nah, menurut saya dengan meneladani sikap Rasul yang keempat ini akan membuat usaha lebih mudah percaya dan berkembang secara berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan dan memberi solusi dari setiap awal dari kreativitas yang ia kembangkan dan bertanggung jawab kepada usaha yang ia bangun. Dari sikap inilah seorang wirausahawan punya pondasi kuat untuk membangun kesuksesan dunia dan akhiratnya. Semoga jawaban yang saya jelaskan dan penjelasan yang saya sampaikan dapat mempermudah Bunda ataupun teman-teman sekalian memahami apa yang saya sampaikan dapat digunakan untuk Oke, sekian jawaban UTS yang telah saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan dapat dijadikan bahan inspirasi untuk membuka usaha dan peluang bisnis di kehidupan sehari-hari dan di masa depan yang akan datang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan video ini, yakni Fitriani dan Fatima Zahra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.